Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Dengan bimbingan dari Bapak Ridwan MPDI sebagai fasilitator dan Bapak Edi Susanto SPD sebagai pengajar praktik. Pada refleksi kali ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai peran guru penggerak dalam diri saya. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat menerapkan peran guru penggerak secara optimal. Lalu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan akibat musim panas berkepanjangan. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntut murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada murid yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Kemudian, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid
tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Lalu, sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun agar murid memiliki budi pekerti luhur. Kemudian, murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan atau rencana. Nah, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Maka saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran secara rutin, melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian, saya juga akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 yang telah saya pelajari. Saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.